Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal kalkulus. Ya. Jadi ada dua soal di sini. Yang pertama kita disuruh menghitung luas menghitung integral ya. Jadi ada banyak soal di sini. Jadi pertama tuh ya, jadi grafnya tuh gambarnya seperti ini. Grafnya gambarnya seperti ini ya. Ini lalu sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 0,5, 1, 1,5 dan 2,0. Oke, jadi garisnya bentuknya di sini ya. Koordinatnya itu di sini, sini, kemudian ke sini, 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 lalu ada yang di sini, ke sini, sini, dan ke sini. Oh ya, di sini titiknya itu 1,0 ya. Lurus. Jadi di sini 1. Kita disuruh ngitung integral. Yang pertama soalnya itu seperti ini ya. Sama A. Integral dengan batas atas 0 dan 2 fx dx. Nah, fx-nya yang ini bentuknya. Kita tidak pedulikan rumusnya karena kita di sini hanya akan menginterpretasikannya sebagai luas daerah. Jadi yang rumus fx ini ya, ini fx, sini fx. Yang B itu soalnya itu batas atasnya 4, batas bawahnya 2. Yang C itu batas atasnya 6, batas bawahnya 4. Yang D itu batas bawahnya 6, batas atasnya 8, fx dx. Dan yang terakhir itu batas bawah 0, batas bawahnya 8. Nah, gimana cara mencarinya? Sebenarnya ini bisa gampang aja kalau misalnya udah dilihatin, kalau udah diperlihatkan bentukannya seperti ini, maka kita tinggal menghitung saja berdasarkan luas sesuai bangun ruang gitu ya. Jadi di sini bisa dijadikan bangun ruang ya. Rumus-rumus dasar dan simpel seperti misalnya ini segitiga. Segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas tinggi. Nah, kalau ini kan bisa kita pisah jadi segitiga dan kotak ya. Dan yang ini juga bisa kita pisah jadi segitiga dan kotak juga. Dan yang ini kita bisa pisahkan jadi segitiga. Baru di sini kita akan hitung di sini menggunakan rumus integral. Jadi pertama ya kita mau ngerjain yang soal nomor A ya. Di sini ada bentukannya segitiga nih. Nah, segitiga ini kan tingginya berapa nih? Segitiganya 2 ya. 2 unit. Lebarnya sendiri ada juga 2 unit. Nah, kita tinggal hitung saja setengah dikali alasnya. Lebar alasnya ini kan 2 ya. Terus tingginya 2. Setengah kali 2 kali 2 hasilnya maka menjadi 2. Maka luasnya di sini adalah 2 unit persegi. Lalu kemudian yang B di sini dari batas 2 sampai 4 ya. Nah, di sini ada 2 sampai 4. Kita tinggal hitung saja pertama luas segitiga yang ini. Ini tingginya itu 1 unit. Sedangkan lebarnya 1 unit juga. Kita tinggal kalikan saja. Setengah dikali 1 dikali 1 hasilnya pasti setengah ya. Kita kurungin. Nah, kita tambah dengan luas dari kotak ini. Ya. Kotak ini itu luasnya itu kita tinggal kalikan aja panjang kali lebar. Panjangnya 1, lebarnya juga 1. Ini kan tingginya kan 1 ya. Tingginya 1 unit. Lebarnya juga 1 unit. Tinggal kita kalikan saja ditambah 1 kali 1. 1 kali 1 hasilnya pasti 1. Ditambah setengah kali 1 kali 1 hasilnya pasti setengah. Maka hasilnya bakalan menjadi 3/2. Ini yang nomor B. Dengan batas bawah 2 dan batas atasnya 4. Lalu kita lanjut ke nomor C. Nah, di sini ya kita tidak usah menghitung lagi soalnya bentukannya sama persis ya, seperti yang di nomor B. Ya, sama persis ya. Kita kalau tidak percaya, kita akan hitung di sini lebar segitiga ya. Kita bisa jadi segitiga. Segitiganya lebarnya 1 unit, tingginya juga 1 unit. Sedangkan yang kotak juga 1 unit, tingginya juga 1 unit. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini sama saja lebarnya dengan yang nomor B. Ya, dari 4 sampai 6.
Lebarnya yaitu berapa? 3/2. Luas, bukan lebar ya, luas. 3/2. Lalu kemudian kita lanjut ke nomor D dengan batas bawahnya 6 dan batas atasnya 8. Nah, di sini baru kita perlu berhitung. Kita hitung di sini ya. Di sini kita lihat bentuk persamaannya lebih mirip seperti persamaan kuadrat ya. Nah, di sini titik garis titik potong dengan sumbu X-nya di sini ada di titik 6 sama titik 8. Berarti kurang lebih persamaannya dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. X kurang 6, X kurang 8 sama dengan 0. Lalu tinggal kita kalikan saja. X pangkat 2 dikurangi 8X dikurangi 6X ditambah 48 sama dengan 0. Jadi hasilnya bakalan menjadi X pangkat 2 kurang 14X ditambah 48. Nah, ini kurang lebih persamaannya seperti ini ya, persamaannya. Persamaan bagi fungsi yang ini ya, fungsi yang ini. Lalu kemudian kita akan mencari integralnya ya, integralnya. Jadi integralnya di sini kita integralin aja. Untuk mencari luas dengan batas bawahnya 6 dan batasannya 8. Jadi kita integralin jadinya ini integralnya itu bakalan menjadi X pangkat 3 per 3 dikurangin maaf. Jadi di sini sebenarnya tidak usah bikin persamaan kuadrat gini ya, rupanya kita bisa lihat bahwa di sini bentuknya itu jari-jarinya satu dan jari-jarinya yang di sini satu, sini satu, sini satu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah setengah lingkaran ya. Ini itu setengah lingkaran, jari-jarinya satu. Langsung saja kita pakai rumus. Rumus dari setengah lingkaran yaitu setengah pi r. Jari-jarinya itu lebarnya 1 ya. Setengah pi r dikali 1. Setengah pi r kuadrat. 1 pangkat 2. Pangkat 2 ya pasti 1 sendiri. Kita hitung dulu ya. Karena ini nilainya ada di bawah sini ya, ada di bawah sumbu X, maka dia bakalan menjadi minus ya. Baru kita tambahkan dengan luas segitiga tadi ini, luasnya berapa? Lebarnya 1 unit, tingginya juga 1 unit, maka luasnya bakalan menjadi setengah ditambah setengah ya. Atau kita balik saja, setengah dikurangi setengah pi dikali 1 kuadrat, jadi setengah pi atau pi per 2. Hasilnya bakalan menjadi 1 per pi per 1 kurang pi per 2. Itu ya. Kemudian yang nomor E, kita tinggal menjumlahkan saja semuanya. Yang dari atas ini 2, 3/2, 3/2, 1 kurang pi per 2. Kita jumlahkan semuanya. Karena ini batas bawahnya 0 dan batas atasnya 8, ya tinggal dijumlahkan saja. Sama dengan 2 ditambah 3/2 ditambah 3/2 ditambah 1 kurang pi per 2. Ini kita kerjakan seperti biasa. Harusnya ini bakalan menjadi 3/2 tambah 3/2 bakalan menjadi 3 ya. 2 tambah 3 jadi 5. 5 ditambah 1 kurang pi per 2. Nah, ini agak harus dihitung ya. Ini harus dihitung. Jadi kita samakan saja penyebutnya, jadi 10/2 ditambah 1 kurang pi per 2. Jadinya 10 ditambah 1 kurang pi per 2 jadinya bakalan menjadi 11 kurang pi per 2. Itu ya. 11 kurang pi per 2. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Jawabannya mungkin bisa, tapi tampaknya ya kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya ini udah jadi hasil terakhir. Jadi jawaban simpel dari atas, ringkasnya kita ringkas ya dari atas tadi. Yang A itu soalnya 0,2 fx dx sama dengan 2. B itu 24 f x dx sama dengan 3/2. C 46 f x dx sama dengan 3/2 juga. D sama D ya, D tadi
68 fx dx sama dengan 1 kurang pi per 2. Lalu E sama 0 sampai 8 fx dx sama dengan 11 kurang pi per 2. Oke, usai sudah yang nomor 1, lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Hitunglah fx, ya bentuknya seperti ini ya. 0, 3. 3x tambah 1 pangkat 6 dx. Nah, kini kita akan gunakan metode yang namanya substitusi. Ya. Pertama kita ganti yang di dalam sini menjadi U ya. Jadi U itu nilainya sama dengan 3x ditambah 1. Jadi di sini bakal menjadi U pangkat 6. Lalu kemudian kita juga ganti DU. Nah, cara mencari DU itu seperti DU per DX. Nah, kita turunkan U tadi, yaitu U-nya apa tadi? 3X tambah 1. Jadi kita turunkan, hasilnya bakal menjadi 3. Lalu kita masukkan DX sama dengan DU per 3. Ya, jadi DX ini kita ganti dengan DU per 3. Atau DU dikali sepertiga. Nanti saja itu kita hitung ya. Lalu kita tentukan lagi batas atasnya tadi 3. Nah, batas atasnya tadi 3. Sedangkan ini sudah berubah menjadi U. Sedangkan yang 3 ini adalah batas atas untuk variabel X. Maka kita substitusikan ke sini. Ya. Jadi U sama dengan 3 dikali 3. Ya. 3 masukkan kita 3 ini. Jadi hasilnya bakalan 10 ya. Jadi batas atasnya 10. Lalu kita masukkan juga 0. Ya. 0 tadi 0 ya. 3 kali 0 tambah 1. Hasilnya bakalan menjadi 1. Jadi batas atasnya 10, batas bawahnya 1. Di sini kita punya konstanta sepertiga, kita keluarkan saja ya. Sepertiga dikali 10 batas bawahnya 1, 0, U pangkat 6 DU bakalan hasilnya menjadi 1/3 dikali U pangkat 7 per 7. Dengan batas atas 10 dan batas bawah 1. Kita lanjut, bakalan menjadi U pangkat 7 dibagi 21. Batas atasnya 10, batas bawahnya 1. Nah, kita tinggal substitusikan aja tadi 10 dan 1-nya, maka dia akan menjadi 10 pangkat 7 dikurangi 1 pangkat 7 per 21. Ya, hasilnya kurang lebih bakal menjadi sekitar angka 10 juta. Ya. Dikurangi 1 per 21. Kalau kita hitung hasilnya bakal menjadi 999 juta ya. 9.999.999 dibagi 21. Ya, ini agak susah sih menghitungnya ya. Soalnya angkanya besar banget. Nah, kalau misalnya kalian mau yang lebih bentuk yang lebih simpel, dia bakalan sebenarnya bentuk ini saja sudah cukup ya. Kita tinggal hilangkan saja pangkat 1 pada angka pangkat 7 pada angka satunya. Jadi dapat hasilnya menjadi 10 pangkat 7 dikurangi 1 per 21. Ini hasil akhirnya ya. Atau kalau misalnya di sini mau disederhanakan ya. Jadi kita bagi sama-sama bagi 3 per 7. Jadi 3.333.333 per 7. Kalau misalnya kita mau ngitung, misalnya iseng-iseng kita akan mau ngitung 7. 33 berarti 4, 28, 5, 3 berarti 7, 49 berarti 4 turun sini 3 berarti 6, 42, lalu 13, 1, 7, lalu 6. Mana ini lurusannya nih? Lurus 63 9 ya, 63. Nah, di sini ada sisa 3, berarti hasilnya bakalan menjadi 47619 ditambah 3 per 7. Ini hasilnya. Oke, segitu saja soalnya dan jawabannya semuanya insya Allah tidak ribet, insya Allah insya Allah mudah. Oke, makasih semuanya. Semoga kalian semua dirahmati. Oh, salah ini harusnya ini 0, tambah 0 ya. Oke, semoga kalian semua dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Salam.